Sini aja dulu. Kakak, Kak di sini sebentar aja Kak. Sebentar ya Kak. Udah sering kan Kak begini? Enggak, supaya nggak terlalu menem. Udah sering kan? Nah, awas. Sikat. Miring. Oke. Ayo, oke. Stepen. Serius banget. Ganti dulu pakai pensil. Biar suaranya oke. Belum. Oke. Mbak, maskernya mungkin atau pensil pakai gitu. Iya. Oke. Biar lebih kelihatan. Iya. Kak, sebagai seorang belum Kak. Wow. Kak sebagai orang kakak nih. Manda tuh orangnya kayak gimana sih? Ya Manda. Tengah. Nah, Oh iya. Oke. Ya Manda orangnya ya gitu, dia seperti yang kita tahu di televisi juga ya gitu, orangnya sangat menyenangkan gitu, terus rame, ya pokoknya pribadi yang emang bener-bener ya yang seperti kalian lihat di televisi juga lah gitu. Masa kecilnya gimana Kak? Kalau masa kecilnya Amanda tuh lebih tomboy sih, sebenarnya sampai sekarang pun dia masih tomboy. Cuman ya sekarang mungkin karena udah tahu tentang beauty, tentang make up sama fashion, jadi dia lebih tahu tempatnya gimana dia harus menempatkan diri gitu. Tomboynya itu dari umur berapa sih sampai akhirnya dia mulai jadi feminim ini? Waktu feminim kayaknya baru-baru 2 atau 3 tahunan belakangan inilah. Itu baru kayak mulai feminim, mau tiba-tiba minjem baju aku gitu, kayak Kak lu punya dress nggak, kayak gitu. Karena dia kebanyakan tuh bajunya kaos, jeans kayak gitu. Bahkan aku yang nggak punya jeans, nggak punya kaos gitu. Jadi aku sering minjem sama dia dulu. Tomboynya yang kayak gimana Kak? Setelah masuk entertain dia baru berubah jadi feminim gitu ya? Enggak. Dia di entertain kan udah lama ya, dari masih kecil gitu, dan sampai sekarang pun ya dia apa adanya banget sih kalau di televisi gitu. Kalaupun emang lagi jalan juga kadang dia cuma sweateran gitu ya, emang anaknya sangat cuek sih gitu. Kak, ketika Amanda minjem dress segala macem sempat kaget tuh, wah adek gue mulai cewek nih kayaknya atau gimana? Enggak sih, karena emang ya aku malah berharap dulu tuh dia sangat feminim ya, karena kan jadinya kalau misalnya aku bisa minjem-minjeman gitu ya biasanya kakak adik gitu, pasti kita pengen yang terbaik buat adik kita gitu, buat saudara kita gitu. Berapa sih beda usianya? Aku beda 6 tahun. Lumayan ya. Iya. Tapi apa sih yang menyebabkan dia minjam baju yang feminim gitu? Apa memang nggak punya? Waktu itu sih mungkin kayak yang dia punya tidak sesuai dengan apa yang pengen dia pakai gitu. Jadi kadang kan memang aku punya yang warnanya lebih pink atau warnanya lebih cerah gitu, dan dia tuh kebanyakan bajunya dulu warnanya hitam, abu-abu, putih kayak gitu. Jadi yang lebih monokrom. Cuma makin kesini ya dia makin inilah ya, banyak beli baju ini, beli baju itu. Jadinya ya bahkan dia yang lebih banyak gitu koleksinya. Emang untuk ukurannya sama apa bisa pinjam-pinjam? Sebetulnya dia tuh lebih suka yang oversize. Nah kalau aku lebih suka yang ketat. Jadi memang kadang bisa ya gitulah, namanya perempuan, kakak adik, jadi itu ketat lah. Kak, tomboynya itu suka main sama cowok atau gimana Kak? Iya, Waktu kecil pernah sih. Iya, terus ya kalau waktu kecil kayak suka main panas gitu kan. Maksudnya main teman-temannya tuh kebanyakan cowok gitu waktu kecil. Cuma memang makin bertambah umur ya dia temenan sama semuanya sih, cewek cowok juga ya dijadiin teman sih. Emang tipikalnya rame ya dari dulu ya? Iya, dia rame banget. Emang apa ya, emang kalau misalnya dibilang ya dari kecil tuh emang orangnya lebih berani gitu. Dia berani banget dari kecil. Makanya mamaku udah ngeliat, oh nih kayaknya dia bisa nih untuk become something gitu. Makanya disalurkanlah dari sanggar tari, terus akhirnya bisa casting dan akhirnya bisa jadi artis gitu. Yang nggak berubah apa kalau boleh tahu? Yang nggak berubah ya Manda sebetulnya nggak ada perubahan sih ya. Manda seperti Manda yang aku kenal dari kecil. Punya hobi bareng juga ataupun hobi Amanda tuh seperti apa? Hobi barengnya apa ya? Paling ya kita suka nonton. Kalau misalnya dia lagi free gitu, lagi nggak ada syutingan, pasti kita suka nonton di rumah bareng gitu, nonton Netflix, ngikutin film Korea atau apa gitu. Ya pasti kayak gitu sih biasanya kegiatannya. Curhatan nggak sih Kak? Curhat bareng gitu? Ya pasti ada lah curhat-curhat gitu. Cuman memang kan sekarang udah lagi jarang ketemu gitu. Dia kan lagi ada di puncak kan, lagi stripping sinetron. Jadi ya ketemunya sekali-sekali, kayak kemarin ada acara udah sekedar itu aja. Biasanya apa kayak yang dijelasin? Banyak sih ya, dari teman, dari pasangan, atau mungkin ya apapun yang lagi dihadapin lah gitu.
Untuk pasangan sendiri dengan Kenapa? Soal Billy itu Suka curhat gak sih? Waktu dulu awal-awal sih dia cerita, karena kan aku yang nganterin dia juga kan gitu. Biasanya aku nemenin dia untuk syuting gitu beberapa kali. Ya dia cerita, ini ada yang deketin gue nih kayak gitu. Jadi ya udah ya, aku bilang ya terserah gitu. Kalau Manda emang senang ya udah jalanin gitu. Setuju nggak tapi? Aku sebagai saudara kandungnya pasti mendukung apapun yang menjadi pilihan Manda kan. Apalagi kan Manda sudah 21 tahun. Aku yakin dia pasti udah dewasa lah, udah tahu pilihan yang terbaik buat dia. Karena Tahu nggak kalau Billy track recordnya kan kayak Playboy nantinya, kamu kan pasti tahu lihat dong. Gimana kamu sendiri agak ragu-ragu gak sih? Aku yakin setiap ini ya, maksudnya kan dia kan orang entertainment ya. Kita tahu lah orang entertainment pasti dia punya karakter masing-masing. Nah menurut aku karakter yang emang Billy buat itu ya dia menjadi pribadi yang seperti itu gitu. Tapi kalau aku tahu aslinya dia orangnya baik sih. Udah ketemu langsung. Ketemu langsungnya pas di Loksit ya? Bareng keluarga, kedua keluarga ya? Oh iya itu Gimana tuh katanya. ceritanya itu pas ulang tahun Anda? Ulang tahun Amanda gimana kak ceritanya? Kok bisa sampai bareng dua keluarga di depan? ke depan. Jadi waktu pas kemarin itu ya kita memang Billy yang ngasih tahu aku sih, karena kan memang Billy tahu nomor aku kan. Jadi kayak ya dia bilang nanti ada acara dinner ya, ini surprise kayak gitu. Ya udah kita datang, ternyata di situ ramai gitu, ada keluarganya Billy, ada teman-temannya Manda dan Billy juga gitu. Jadi bukan dalam arti aku tahu kalau ada seluruh keluarganya juga gitu. Aku nggak tahu sih. Jadi bukan ketemu keluarga ya, kayak merencanakan pernikahan gitu mungkin nggak? Oh enggak sih. Kak, awal-awal kan banyak yang bilang settingan tuh Kak. Mungkin sebagai kakak gimana sih? Anggapnya apa? Aku dulu sih mikirnya ya udahlah, Manda kan yang tahu nih gitu, Manda yang tahu dia mau seperti apa ke depannya. Karena menurut aku Manda orangnya bukan tipikal yang ini sih ya, yang neko-neko gitu. Dia maunya A, B, B gitu, prinsipnya kuat banget. Jadi kalau dibilang settingan ya kayaknya dari awal juga kita tahu lah ya, yang namanya di luar sana pasti banyak pro kontra lah gitu. Rencana Amanda kuliah di Amerika gimana? Ya kalau lagi pandemi kayak gini kayaknya sulit ya kalau buat keluar. Jadi Lagi stripping pula ya? lagi strippingnya, didoakan aja kalau Amanda bisa melanjutkan pendidikan gitu. Karena kan balik lagi, aku tahu Amanda punya dream yang sangat besar gitu. Pasti dia pengen punya pendidikan yang baik juga. Tapi kak ngelihat usia Amanda yang kemarin 21 tahun, perkembangannya seperti apa sebagai seorang kakak? Pastinya senang ya, Amanda udah 21 tahun, dia sudah dianggap dewasa gitu. Dan ya aku pasti berharap yang terbaik buat Amanda gitu. Dari kita sekeluarga kita pasti mendoakan yang terbaik untuk Amanda. Kita percaya kalau misalnya Amanda semakin bertambah umur, dia semakin dewasa, dia semakin tahu gitu apapun yang menjadi pilihan hidupnya gitu. Apakah keputusan sekarang Amanda lebih dominan gitu? Mungkin kalau dulu sempat sharing, sekarang seiring bertambahnya usia? Maksudnya gimana? Ya, Ngambil keputusan. masih sharing juga atau karena udah dewasa? Oke. Mungkin kalau sekarang ya pasti dia punya keputusan, cuma balik lagi pasti akan dibawa ke keluarga, karena kita keluarga yang suka discuss gitu. Kita pasti akan ya kita akan bahas gitu bareng-bareng bareng mama papa gitu. Karena ya balik lagi, kalau orang tua kita setuju atau orang tua kita senang juga kan itu terbaik buat anaknya pasti. Tapi artinya keluarga mendukung semua loh, Ya, boleh hubungan tahu. antara Udah Amanda ada dengan perbincangan Billy. belum sih internal keluarga tentang mas dirinya? Oh belum sih, karena kan ya balik lagi dia masih 21 tahun, kita nggak tahu ke depannya kayak gimana. Ya biar Tuhan yang atur lah untuk urusan pasangannya Manda seperti apa. Jadi Artinya kemarin keluarga itu bertemu itu dia cuma berapa lama dong? Ada berapa menit? Ngobrolin apa tentang apa? Kalau ngobrol sih enggak sih, memang kan ada dinner kan ya, kita makan terus ya beberapa kali foto-foto juga. Terus nggak ada yang ngobrol gimana-gimana sih ya, cuman ini aja ya, emang birthday dinner gitu memang, karena kebetulan ya Manda lagi merayakan ulang tahun gitu. Jadi sebentar dong di lokasi syuting kemarin. Untuk keluarga mana? Yang pas malamnya ya sekitar sejaman 2 jaman lah ya. Kak, artinya keluarga mendukung penuh ya kak hubungan Billy dengan Amanda, Kita pasti doa yang terbaik sih buat Manda. walaupun mereka beda agama kak. Ya, kita nggak tahu kalau kedepannya seperti apa ya, Tapi karena sampai sejauh ini support ya? pasti support lah. Namanya juga ya, kita kan sebagai keluarga, sebagai apa ya, orang terdekatnya Manda, kita pasti mau yang terbaik lah buat Manda. Makanya ya aku balik lagi ya, kita nggak bisa ngomong apa-apa karena yang namanya jodoh itu dari Tuhan yang ngatur lah. Yang paling bucin siapa kak? Manda kak suka curhat gini-gini, suka cemburuan gitu. Sedikit lah. Kayaknya sama deh, mereka berdua bucin deh. Mereka dua sama-sama bucin, sama-sama apa ya,
ya biasalah kalau kata mamaku anak muda. Tapi Amanda sempat ini nggak sih curhat mau bakal seperti apa gitu hubungannya kepada Billy, apakah bakal rela pindah agama gitu segala macam kayak gitu? Oh enggak, belum. Maksudnya ya dia masih mikir ya udah jalanin aja karena ya kita tahu Manda pun dia mikirnya masih jalanin aja ya, berarti kedepannya ya masih jalanin aja. Target gitu Kak, nggak ada Kak mereka ngomongin target? Oh enggak, belum ada. Dari keluarga diburu-buru gak sih? Enggak? Oh enggak. Kalau saya diburu-buruin kemarin sih. Kak, kedekatan Amanda. Kakak dulu jangan-jangan, kakak dulu nikah baru. Oh udah nikah kan? Baru menikah gitu. Jadi ya makanya kita doakan yang terbaik aja lah buat mereka. Kak, sedikit apa namanya kedekatan dengan orang tua Amanda seperti apa sih? Yang manja kah apa seperti apa gitu ke orang tua? Iya, kita berdua aja. Kalau Manda bukan tipikal yang sebenarnya kita memang dididik dari kecil gitu, kita nggak boleh manja gitu. Jadi dari kecil kita memang cukup mandiri gitu. Aku dan Manda memang dididiknya dari mama harus jadi perempuan yang kuat, harus jadi perempuan yang hebat gitu. Jadinya ya makin kesini ya kita tahu gitu ternyata sangat berguna saat kita udah dewasa depan, gitu. Kak. Dua saudara Iya, berdua aja. semua. Iya. Artinya kadang-kadang kan perlu siapa nih yang menjadi abang, perlu pendamping gitu sama. Oh ya, enggak sih, kadang ya kita saling discuss aja ya kalau misalnya ada masalah atau mungkin menyelesaikan sebuah sesuatu gitu ya, pasti ngobrol gitu, pasti diajakin ngobrol gimana ya baiknya, bahkan sama orang tua pun ikut juga gitu. Aku sering nanya sama mama kira-kira kalau aku buat seperti ini baik atau enggak kayak gitu ya, balik lagi Manda juga seperti itu sih. Artinya komunikasinya memang bagus ya. Iya pasti dong, pasti harus seperti itu. Papa mama orang mana sih, Kak? Saya kan Manado, Filipina. Oh, oke. Jadi nyangka gak sih sekarang jadi seorang kakak yang punya adik jadi artis ngehit lah, ngehit banget kenal. Nyangka gitu ya? Dulu sih aku dari dia masih kecil, masih jadi bintang iklan sih, aku udah expect kalau dia bakal bisa jadi something gitu, dan aku sangat support gitu segala kerjaannya dia gitu. Ya udah makin kesini ya aku semakin tahu lah gitu aku harus seperti apa gitu sebagai kakaknya gitu. Saat nyemplungin dia ke dunia entertain kakak atau orang tua kan? Dari orang tua sih gitu, cuma memang ya aku ikutan juga gitu kan, kita bareng-bareng terus. Ya udah makin kesini ya makin besar. Kak, mama itu support banget ya untuk Manda terjun dunia entertain ya. Pasti karena kan memang ya dari kita lah jatuh bangunnya dari masih Manda syuting iklan sampai FTV, sinetron gitu, film segala macam ya memang ya disupport gitu sama keluarga kita. Sinetron Amanda sekarang lagi naik-naiknya nih. Iya nih, sekarang keluarga Keluarga melihatnya gimana, Kak? Maksudnya? Sinetronnya kan lagi Lagi bagus. banyak yang nonton. Oh iya. Keluarga melihatnya gimana nonton? seperti apa Ya kesenangannya? kalau dari keluarga ikut nonton juga, ngikutin juga, ya sangat ini ya. Maksudnya karena memang ceritanya bagus. Jadi kan sinetronnya Manda ini memang ya puji Tuhan memang bagus, bukan karena Manda doang, tapi karena semuanya gitu, pemainnya, bahkan penulisnya, bahkan kameramen, bahkan ya semua krunya yang ikutan tuh memang ya mereka punya rezeki yang bagus di tahun ini gitu ya, bisa akhirnya ke-booming itu ya bersyukur banget gitu. Saya tahun ini berkah buat Manda dan keluarga. Betul. Amin. Kan di sinetron itu dewasa banget tuh ya. Sebagai Andin dewasa banget gitu kan. Sementara kan masih 21 tahun. Menyangka nggak akan punya memerankannya seperti itu? Oh enggak sih, karena memang dari kecil ya setiap ada pekerjaan mama selalu bilang kayak mau jadi ibu muda pun atau mau jadi ini ya namanya tuntutan pekerjaan kita harus terima gitu, harus bisa gitu. Dan buat aku dan Manda itu sebuah challenge ya gitu, jadi ya harus bisa gitu, makanya Manda bisa jadi seperti sekarang sih. Oke. Terakhir pesan apa sih dari mama yang selalu kalian yang diberikan pada Ada kalian? restu apa gitu kalau ada omongan Pesan kakak atau Manda? Kalau dari mama sih ya pasti tetap rendah hati gitu kan, tetap dekat sama Tuhan, tetap sayang sama keluarga, itu yang paling utama sih. Tapi untuk hubungan sama Billy gimana, ada omongan apa nih ke kakak sedikit? Oh nggak ada sih belum ada omongan apa-apa. Tapi ngejalanin aja gitu. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih.